Bu Trisna, join yuk. Bahas. Jangan, katanya podcast yang bagus itu malah tidak ada intronya, katanya. Jadi langsung ini, karena kan cerita. Secara kalau misalkan di media sosial itu kita kasih judul, kasih thumbnail, terus bintang tamunya siapa, orang udah tahu gitu loh. Bukan clickbait ya? Bukan. Tujuannya kalau misalkan untuk di YouTube ya, tapi kalau podcast yang di Spotify atau yang full audio itu pakai perkenalan. Kecuali kayak misalnya podcast yang besar itu kan udah tahu siapa aja di situ ya kan. Kita kan nggak ada yang kenal. Mulai. Oke, selamat datang kembali para penonton setia Ups. Namanya Ups. Oke. Belum terkenal sih. Oke. Channel baru. Ya, semoga nanti. Amin. Berkah. Tapi tujuannya bukan itu. Kita tujuannya lebih ke sharing cerita sama mengedukasi anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak yang membutuhkan, siap. Boleh. Membutuhkan edukasi. Asli. Oke, sekarang kita ada Pak Galuh di sini. Mantap. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Pak Galuh Putra Pamungkas, Esos MKP. Esos MKP. Ingat? Ya. Ingat, MKP. Sekolahnya mahal. Harus disertakan. Untuk mendapatkan MKP, sekolahnya mahal. Betul. MKP lagi sekolah ya Pak? MKP beda. Bukan yang itu. Ini kan lagi momen-momen ini aja Pak Galuh. Di televisi, di YouTube, di podcast di mana saja itu banyak yang lagi rame membahas tentang apa ya, bisa dibilang bela negara sih oleh negara Palestina. Kan di mana banyak tuh hashtag Pray for Palestine. Betul. Terus dukungan untuk Palestina. Ya. Stand with Palestine. Ya. Sebutannya Palestine Kalau in English ya. Oke. Si English. Stand with Palestine. Stand with Palestine. Kalau di bahasa Indonesia kita bersama Palestina. Tuh. Kebetulan saya punya, ya kalau dibilang pakar sih OTW ya, belum pakar sekarang Pak Galuh. Ngakunya gitu tadi, belum pakar. Tapi setidaknya sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang ini ya. Namanya juga MKP. Apa itu MKP Pak Galuh? Magister Kebijakan Publik. Kebijakan publik. Sebenarnya ini sesuatu yang bijak nggak sih kalau kita melihat negara kita ini lebih ke cenderung pada satu negara. Kita kan tahu ya, sikap politik kita itu arahnya lebih ke Palestina. Betul. Entah karena gara-gara mayoritas atau apa. Ini menurut Pak Galuh seperti apa sih? Kalau menurut pandangan saya, keberpihakan ya. Ini kita bicara tentang keberpihakan. Kenapa sih kok bukan arah politik ya di sini maksudnya, arah dukungan. Dukungan. Jadi kita bisa pisahkan dulu nih antara air dan minyak ini ya, antara politik dengan dukungan ini. Kita pisahkan dulu. Ini kita arah dukungannya itu lebih ke Palestina. Kenapa? Karena secara historis kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 itu salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina bersama dengan Mesir dan negara-negara yang lain. Tuh, jadi kita punya nilai historis yang penting ya, karena terciptanya atau terbentuknya suatu negara itu yang pasti dia harus merdeka dan kemerdekaannya itu harus diakui oleh negara lain. Makanya kita itu menjadi negara yang berdaulat. Nah, ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Palestina, maka ketika apapun yang terjadi di Palestina, terutama di yang isu sekarang ini, kita harus bantu juga. Ya, ini udah dari lama seperti itu, Pak. Jadi kalau ini versi netralnya ya, sebagai sebuah negara, kita karena sudah pernah dibantu, sekarang kita membantu mereka. Betul. Pada saat 1945, ini negara Palestina. Iya. Itu wujudnya seperti apa sih? Kalau dibilang wujudnya seperti apa, masih masih banyak pengaruh dari Kekaisaran Ottoman ya, jadi masih warganya itu masih mungkin belum menyatu seperti sekarang ini. Bahkan
Mungkin sekarang pun masih belum menyatu-menyatu banget ya, karena adanya tunggangan politik dari salah dua organisasi. Salah dua. Ya, bukan hanya satu toh ya. Jadi ada salah dua organisasi yang dari Palestina sendiri itu mereka bertolak belakang gitu. Jadi memang mungkin ini ciri khasnya, bukan ciri khas ya, atau ini bisa dibilang kebiasaan orang Arab ini ya, kalau saya bisa bilang ya. Ini opini saya sendiri ya. Kebiasaannya orang Arab itu kalau mereka berpolitik atau melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan negara itu pasti mereka ekstrim, Pak. Lebih ekstrim Daripada negara-negara yang lebih moderat gitu ya. Tapi kalau dilihat negara-negara apa ya? Kalau orang Barat nyebutnya Timur Tengah kali ya. Timur Tengah itu Timur Tengah. di sana itu kalau yang kontra gitu kontra banget sampai saking nolaknya. Betul. Beberapa negara di sana itu ada yang kayak apa ya? Menyebabkan perang atau perselisihan. Itu nggak cuma 1-2 negara aja sih. Dan sepertinya itu yang terjadi juga di Palestina pada saat itu. Betul. Oke. Nah, di Palestina ini kalau kita lihat sekarang ini, itu kan negaranya semakin lama itu semakin sempit gitu gak sih? Kalau lihat peta kan ada tuh, biasanya tampil di Reels gitu ya. Iya. Teritorialnya semakin menyempit. Ya. Itu teritorialnya emang dialihkan ke tetangga sebelah, ke Israel atau gimana? Lebih ke diambil secara paksa oleh Israel gitu. Jadi kalau kan dari sejarahnya itu para penganut agama Yahudi di Eropa, khususnya di Eropa Barat itu mereka ada penindasan ya. Kalau kita mau balik lagi di zaman sebelum Perang Dunia Kedua, ya kan, dengan Pak Kumis yang legenda itu, ya. Nah itu mereka juga orang-orang Yahudi itu merasakan yang namanya genosida, ya kan. Nah mereka akhirnya terusir dari Eropa dan menemukan satu padang wilayah di sekitar Sungai Eufrat dan di sekitar Sungai Nil. Ya. Nah itu mereka dijanjikan tanah itu oleh mungkin kepercayaan mereka atau dari keimanan mereka kalau ini tanah untuk kita tinggali di sini. Ya, mereka berbondong-bondong ke sini. Lalu waktu itu yang berkuasa semenjak Ottoman Empire itu runtuh, dialihkan ke Inggris mengalihkan ke PBB. PBB melihat genosida yang terjadi di Eropa Barat itu tadi, akhirnya mereka memperbolehkan orang Yahudi ini tinggal di Palestina. Sebutannya masih Yahudi ya? Masih Yahudi, karena mereka tidak bernegara. Waktu itu masih tidak bernegara. Makanya kalau kita lihat bendera Israel sekarang ini ada bintang yang 6 itu, terus ada garisnya 2 itu Pak Fajar. Itu filosofinya adalah garis 2 itu, yang atas itu adalah Sungai Eufrat dan yang bawah itu Sungai Nil. Jadi filosofinya adalah di antara Sungai Eufrat dan Sungai Nil itu adalah tempat tinggalnya kita yang dijanjikan itu. Berdasarkan kepercayaan mereka. Seperti itu. Dan lama kelamaan akhirnya mulai menggerus wilayah-wilayah dari Palestina. Itu kalau nggak salah setelah kita merdeka kan, tahun 1946. Betul. Sekitar segitu ya. Betul. Itu baru datang dari Eropa, kemudian ya pada saat itu orang-orang Palestina mungkin ya, ini orang-orangnya butuh ini kali ya. Ibaratnya butuh suaka gitu kan, mereka butuh tempat tinggal, kita kasihlah hidup berdampingan. Dan kalau di kepercayaan Islam ya. Alhamdulillah. Islam. Kita berdua Islam. Alhamdulillah. Kalau di kepercayaan Islam ini memang kaum Yahudi atau orang-orang Israel ini ya, dulu kan orang-orang Bani Israel. Ya. Dulu bapaknya namanya Israel gitu. Nikah sama siapa jadi Bani Israel. Bani Israel iya. Dari keturunan Israel. Jadi Bani Israel atau kaum Israel ini memang sudah diramal bahwa mereka akan menempatkan diri di sini. Betul. Di antara Sungai Eufrat sama Sungai Nil ya. Betul. Kita pun juga percaya, makanya ramalan ini ada. Betul. Bukan ramalan sih sebenarnya ya. Jadi memang sudah digariskan dari sejak lama itu menurut kitab suci kita Al-Qur'an itu memang sudah ada. Nanti akan diarahkan seperti ini, bukan
kalau kitab suci namanya bukan ramalan Pak, ini emang garisnya itu seperti Iya. itu. Tapi kalau lihat kembali apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, sedikit demi sedikit semuanya terjadi. Semuanya terjadi, betul. Memang ya mau gimana lagi, mau memang perkataan dari Tuhan yang disuratkan kepada kita ya memang gitu. Terus nanti ada yang bilang ini sungai Eufrat akan mengering. Betul. Sekarang OTW. OTW karena banyak hal ya, faktornya internal, eksternal ini pasti. Dan banyak yang bilang kalau Bani Israel ini nanti akan melakukan invasi besar-besaran ketika mereka sudah kesulitan sumber daya air. Betul, pasti ya. Secara naluri sebagai manusia juga pasti akan coba untuk reach ke hal-hal yang pokok gitu ya. Jadi entah kemana mereka akan menginvasi, pastinya mereka akan membutuhkan itu, ya udah mereka sikat habis. Kalau melihat kepentingan orang Israel sekarang nih, menginvasi Palestina, ada hubungannya nggak dengan kekeringan atau kekurangan sumber daya air atau sumber daya listrik atau apa gitu? Ini kita harus pisahkan dulu nih ya, sebagai seorang yang analisisnya tinggi, gitu ya, sebagai orang yang kebijakan ini kita mau bahas orang Israel atau pemerintah Israel dulu nih Pak Wajar. Ini kuliahnya lama ya. Ya, ini harus dipisahkan ya. Untuk nggak molor. Iya. Makin molor makin bahaya kayaknya. Jadi kalau dari orangnya dulu ini ya. Orangnya dulu boleh deh. Israel. Sebenarnya dari masyarakat Israel, masyarakat sipil itu juga beberapa dari mereka menentang adanya konflik yang terjadi sekarang ini. Menyayangkan ada demonstrasi juga bahkan di dalam negara Israel itu sendiri. Tetapi mungkin sikap dari pemerintah berlainan atau berseberangan karena ini masuknya lebih ke politik juga ya, untuk kebutuhan misalkan air atau kebutuhan yang lain itu juga mungkin sebagai istilahnya kalau di dalam satu makanan atau minuman itu topping Pak. Jadi karena ini mengering jadi kita invasi sebelah sini dulu, nanti kita bisa dapatkan air yang lebih, nanti kita bisa lebih lancar lagi untuk Itu mestinya pindah ke Thailand. pindah ke Thailand. Kan kalau mango Thai itu kan toppingnya banyak ya, kejunya. Tapi jauh banget Pak Thailand. Kan toppingnya banyak. Toppingnya banyak, betul. Iya juga Iya. sih. Jadi itu sebagian faktor saja, ya. Tapi faktor yang paling utama lebih ke faktor politik, kayak gitu. Kalau lihat demonya, saya juga sempat lihat video demonya sih. Banyak orang Israel tuh yang nggak setuju ya. Siapa sih sekarang yang pengen perang itu? Betul. Tapi tujuan utamanya dari bangsa Israel ini ya lebih ke apa ya, masalah ini tanah milik kami. Ya, mereka mencoba untuk menggolkan apa yang mereka yakini selama ini gitu ya. Jadi kenapa harus ditunda-tunda lagi kalau memang itu untuk kita gitu loh. Tapi di sisi lain sisi kemanusiaannya itu dikorbankan gitu ya. Ini yang kadang saya kesel Pak Fajar kalau di sosial media ya. Kenapa? Banyak orang yang memilih untuk netral atau apatis, sementara arah dukungan kita dari pemerintah Indonesia sendiri ya itu sebenarnya sangat condong ke Palestina. Kenapa ya? Di sisi tadi, terus sisi kemanusiaan juga disalahkan. Dan orang-orang yang netral ini menurut saya adalah orang-orang yang bisa saya bilang pengecut. Kenapa kok pengecut? Karena mungkin menurut mereka di Indonesia sendiri masih ada penindasan, di Indonesia sendiri masih ada peperangan, ya konflik, gitu kan? Lah, kalau misalkan orang punya pemikiran seperti itu, menurut mereka di negara kita masih ada konflik. Nanti turun lagi. Aku nggak mau bela negara lain, orang Indonesia sendiri masih konflik ya. Turun lagi. Aku nggak mau bela Indonesia, orang di wilayahku sendiri ada konflik. Nanti turun lagi. Ngapain aku bela kotaku sendiri, nanti di Kecamatanku. di keluargaku sendiri masih di ada keluarga. konflik. Iya. Gitu terus. Nah itu mindsetnya udah mindset orang yang tidak keberpihakannya itu masih sangat dipertanyakan. Ibaratnya kayak kita inilah, kemarin kan kita ada P5 ya kan, kita mempelajari anak-anak untuk tidak golput ya. Demokrasi ya. Iya, keberpihakan lagi. Keberpihakan. Semua orang pasti pengen
sekolah atau mungkin Indonesia itu maju ketika ada pemilihan presiden atau calon ketua OSIS gitu ya kan. Semuanya visinya searah ya kan, pengen maju. Tapi yang mana dulu yang kita pihak ini loh ya. Yang mana dulu yang kita harus majukan gitu. Nah, itu kan harus kenal ya, ada keberpihakan. Harus kenal calonnya itu seperti apa. Nanti goalnya itu yang paling ideal bagi kita itu seperti Betul. Tapi semuanya juga tujuannya sama. Tujuannya ya. sama. Nah, itu. Memperbaiki kalau pemilu ya Indonesia yang lebih baik. Betul. Supaya nggak ada lagi. Dulu di Indonesia ada tuh. Ini tanah milik Allah. Tanah Gusti Allah. Ada itu. Ini dekat dengan kita ini. Lumayan dekat ya. Tapi kejadiannya seberang pulau sih. Iya. Lumayan lah kita bisa membatasi. Nah, itu yang saya sayangkan dari beberapa masyarakat Indonesia. Saya bilang seperti itu karena coba aja lihat kalau misalkan mungkin kejadiannya jauh dari kita, jauh dari Indonesia. Coba kalau misalkan mereka lihat langsung di depan. Ya, Beda lagi. Iya. Masyarakat Palestina kita lihat langsung di depan diperlakukan seperti itu. Apakah masih bisa kita bilang kalau kita netral? Nggak bisa, Pak. Karena kemanusiaan di situ kita di depan mata itu sudah ini. Cuman bedanya kita kalau di Indonesia lihat secara layar kaca atau sosial media gitu ya. Iya. Saya salut sih sama orang-orang yang sudah mungkin open donasi atau share awareness ke media sosial, itu saya salut sekali. Itu. Cuman saya balik lagi, mungkin saya di ranah yang agak sensitif untuk disampaikan hal-hal yang seperti itu, jadi saya agak tahan sedikit. Tapi memang kalau bahas masalah keagamaan ini ya, dari dulu wilayah Palestina Israel ya nyebutnya. Pokoknya daerah situ itu kan memang itu tempat yang diperebutkan ya dari sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dahulu. Betul. Secara agama juga diperebutkan kan itu adanya Masjidil Al-Aqsa gitu ya. Kompleks gitu ya, kalau Masjidil Al-Aqsa itu kompleks, dan ada tembok ratapan juga di situ. Tembok ratapan juga itu sebagai kepentingannya orang Yahudi juga, jadi diperebutkan di situ. Sama-sama tempat sucinya kedua umat beragama. Terus itu ini kuil Solomon atau kuil Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Juga ada di situ. Dan apakah nanti tabutnya Nabi Musa ditemukan di situ? Waduh, kita kayaknya harus undang Pak Muti dulu. Kan ada yang bilang tuh kalau ditanam di situ. Betul. Nanti kalau sudah ditemukan, Yesus turun. Menurut kepercayaan kita seperti itu. Iya. Tapi menurut kepercayaan bagi agama Yahudi atau yang lain kan bisa berbeda. Makanya ini kepentingan, selain kepentingan politik, ada kepentingan agama juga. Makanya ini yang menjadikan sensitif bagi beberapa orang itu di situ. Iya sih. Ya, sebenarnya kalau dikaitkan ya, kepercayaan kita sebenarnya sama kan. Karena yang ada di ujung banget nih, itu ajaran kita juga berpusat kalau bahas Bani Israel tuh di Nabi Musa ya, atau Moses. Betul. Kalau dilihat dari sana, itu semuanya sama. Yang ini ya, saya masih belum melihat bagaimana sikapnya warga beragama Yahudi yang ada di Indonesia, karena ini sangat minoritas, Pak Wajar. Ini Sebentar. Masalahnya Yahudi ini resmi nggak sih oleh pemerintah Indonesia? Secara pemerintah mungkin belum resmi. Jadi agama ini yang resmi kan hanya 6, dan Yahudi yang ada di sini pun itu ibaratnya masih tidak resmi, tapi masih diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ibadah. Oh, masih boleh ya? Masih boleh, itu ada di daerah Sulawesi kalau nggak salah. Jadi mereka dalam satu kali ibadah itu umat-umatnya itu ini dari tempat ibadahnya mereka ke pemukimannya mereka itu kurang lebih seperti ke Mojokerto Surabaya, Pak, 2 kali. Wah, kurang lebih 1 jam 2 jam perjalanan. 1 jam 2 jam itu mereka kalau mau ibadah itu harus ke situ. Namanya kan sinagog ya. Nah, mereka ke sinagognya itu bareng-bareng. Jadi mereka ibadah di sana, pulang ya bareng-bareng lagi. Jadi Untungnya presidennya udah ganti. Kalau nggak ganti musnah. Ya itulah yang mungkin menjadi pikiran saya seperti itu. Saya masih belum mengetahui tentang itu sih. Ya, kalau saya sebagai Muslim sih ya,
apapun ajaran Yahudi itu harus saya taati. Kalau yang benar-benar asli ya, Betul. ajaran dari Nabi Musa, begitu pula setelahnya ada Nabi Isa. Ajaran Kristiani pun kita harus imani selama itu adalah perkataan dari Yesus. Betul. Ya, Di saling respect lah. saling intinya. respect. Sama-sama beragama, sama-sama beriman. Tetap kita agamamu, agamaku. Ya karena tujuan setiap agama itu sama, mewujudkan manusia yang hidup berdampingan secara damai. Intinya kebaikannya. Oke. Minum dulu. Benar dulu. Minumnya bergetar. Nggak ada sponsorin. Itu sponsor. Sponsornya ini. Kali sih. Loh. Sensor. yang kemarin juga ramai Pak Fajar mengenai hal ini ya. Yang berdampak langsung ke masyarakat ya. Mau ini netral, mau berpihak atau enggak gitu ya. Ini mengenai boykot produk-produk yang mendukung aktivitas Israel. Nah, ini yang Sempet juga sih. Padahal enak tuh. Kalau ada sih ya mau nolak ya gimana ya. ya itu dia. Ya. Antara kalau dikonsumsi itu dibilang mendukung, kalau nggak dikonsumsi itu menyalahi agama, kan mubazir juga. Betul. Ya, kalau saya pandangannya boykot ini sudah beberapa kali terjadi dan memang dari fatwa MUI itu sudah menginstruksikan kalau bisa mengharamkan suatu produk yang mendukung aktivitas konflik yang mendukung Israel gitu kan. Seperti halnya banyak beberapa brand misalkan untuk perawatan diri atau bahkan makanan itu kan banyak yang diboykot. Dari MUI sudah bilang haram kalau digunakan atau dikonsumsi, tapi nanti bisa saja apabila konfliknya mereda atau sudah selesai boleh dicabut, nanti fatwa MUI-nya ini bisa dicabut dan kita bisa normal kembali. Karena ini sudah pernah terjadi seperti itu dan dicabut terus digalakkan lagi, di fatwa lagi bisa. Tapi kalau menurut Pak Galuh ini sebagai yang mengamati kebijakan publik, Betul. apakah efektif hal yang seperti ini gitu, atau tidak malah menimbulkan kontroversi? Kan ini kalau MUI yang mengeluarkan itu kan hanya orang-orang Islam saja yang seharusnya mengikuti aturan. Gimana ini? Dibilang efektif sih mungkin agak kurang ya, karena sifatnya ini mungkin orang mikirnya karena boykot ini sifatnya sementara, ya udah sementara doang, nanti ketika perangnya sudah selesai atau konfliknya sudah selesai nanti kita bisa ini lagi, apa bedanya gitu kan, kita cuma menunda saja karena fatwanya itu tidak selamanya terjadi gitu ya. Kalaupun memang fatwanya ini dilakukan secara permanen, maka pengendaliannya juga harus lebih ketat, karena seperti misalkan produk-produk yang selama ini kita pakai yang mungkin mendukung aktivitas Israel di sana, itu mungkin label halalnya sudah tidak boleh dipasang lagi ya kan. Nah, itu udah pengendaliannya sudah sangat lebih lanjut lagi kan. Tapi kalau untuk himbauan saja, saya kira orang-orang masih ibaratnya curi-curi saja atau mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya. Atau malah tidak peduli gitu. Itu sangat mungkin. Apalagi yang misalnya kalau sudah ini anggapan saya aja ya. Ini dari tadi kita anggapan saja ya. Dari tadi emang anggapan. Kalau orang Islam ya misalkan ada fatwa MUI yang kayak gini. Sedangkan orang ini sudah kecanduan, anggaplah kosmetik gitu ya. Betul. Apakah orang ini akan berhenti menggunakan alat kosmetiknya sehingga wajahnya menjadi aneh? Ataukah dia lebih memilih untuk berpindah agama? MUI tidak berpikir ke sana ya. Berapa orang nanti yang bisa pindah agama gara-gara saya rusak, gara-gara saya rusak, pindah agama? Dekat. Mungkin ini ya masih banyak alternatif, tapi balik lagi kadang orang cocok-cocokan. Kalau salah skincare juga kan. Jadi kalau aku pakai ini atau pindah nanti lebih ini buntusan atau gimana gitu, itu tergantung sih. Kalau misalkan memang tidak bisa digantikan atau tidak bisa dihentikan penggunaannya, ya mungkin bisa lah. Lockout.
Biru ya sebelah. Tapi kalau udah dicabut, login lagi. Lagi. Aduh. Ya itu tergantung individunya lah ya. Betul. Ini sangat tergantung. Berpindah agama itu hak asasi nggak sih? Kalau dilihat dari segi kemanusiaan, menurut Pak Galuh. Ya? Berpindah agama itu hak asasi. Mempunyai agama itu hak asasi. Tidak mempunyai agama juga hak asasi. Tetapi kalau secara Pancasila memang kita sebagai manusia yang beriman atau masyarakat Indonesia yang baik harus mengimani satu agama yang diresmikan di Indonesia. Seperti itu. Dan keyakinan ini terkadang kalau mengesampingkan kemanusiaan, akibatnya juga ya nanti ya kayak Israel lagi. Betul. Ini makanya yang membuat orang bilang ini hal yang sensitif karena banyak yang terjadi di sana, entah politik, agama, kemanusiaan, semuanya terjadi di sana. Agak ini ya sulit untuk membedah ini ya. Memang harus mendatangkan ahli yang benar-benar ini yang kompeten untuk iya juga ya. Terus misalkan ini menurut Pak Galuh, bagaimana cara mereka untuk berdamai? Cara untuk berdamai, banyak yang sudah propose untuk gencatan senjata itu sudah pernah, terus akhirnya digagalkan lagi. Terus pembagian wilayah atau two states di dalam satu teritori Palestina itu diadakan two states, itu juga sebenarnya ada yang bilang itu solusi yang bagus, tetapi ada juga yang bilang nanti kedaulatan satu sama lain itu tidak stabil. Apakah ketika ada two states ini akan menjamin bahwa Israel tidak akan mengambil wilayah yang lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Terus juga memindahkan, misalkan karena semakin sedikit populasi atau wilayah atau teritori Palestina yang ada di sana, apakah kita pindahkan saja orang Palestina yang ada di sana? Itu juga tidak. Pindah ke Madura misalnya. Kan misalnya. Jauh banget pindahnya, apa? Kan pasti disambut baik di situ ya. Iya sih, tapi nanti keturunan kita tambah tinggi-tinggi, mancung-mancung. Sekarang kan ibaratnya mereka di sana sebagai minoritas ya kan, yang terkena genosida ini. Bisa nggak menjamin kalau warga Palestina yang dipindahkan dari Palestina ini juga tidak akan merusak seperti halnya Israel yang dipindahkan dari Eropa? Tidak menjamin. Nah, namanya akulturasi itu susah ya. Itu tidak dia. semudah yang membalikkan telapak gajah. Ini apa gajah? Sulit ya. Ya, ini problem yang banyak masih digodok sih untuk ini. Dan PBB pun masih belum bisa apa-apa karena setiap negara yang ingin membantu pasti dihalangi dengan yang namanya kedaulatan. Balik lagi ke situ. Betul sekali. Ya, kita menjunjung tinggi kemanusiaan di atas segalanya, itu yang paling utama sih. Betul. Kalau saya seperti itu. Itu yang menjaga kedamaian lingkungan sekitar kita. Misalkan kalau kita bekerjanya atau setiap harinya ada di sekolah, ya kita jaga kemanusiaan yang ada di sekolah ini, menjaga hak asasi orang lain. Betul. Melaksanakan kewajiban kita. Tuh. Terus kalau bisa ruang lingkup yang lebih luas, misalnya ada di keluarga, di masyarakat, gitu. Oke, kalau begitu saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Cukup aja. Kopinya udah mau habis. Bisa. Sampai ketemu lagi dengan obrolan-obrolan kita yang lebih sensitif yang agak menyerempet. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Cuak. Humanity. Yes.